Shalom, Horas Manohgot dan selamat hari Kamis untuk kita semua, dimanapun saat ini berada. Adapun yang menjadi topik dan bahan renungan untuk menguatkan iman kekristenan pada hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, natsnya diambil dari yang tertulis di Injil Yohanes 14 ayat 14. Demikian isi firman Allah yang kami bacakan untuk kita semua. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Era teknologi digital dan adanya kecenderungan kebebasan berpendapat utamanya yang dipost melalui media sosial, mengakibatkan dunia kita saat ini berada pada situasi tidak sedang baik-baik saja, yang mana kita pun telah diantar memasuki era post-truth. Kemunculan istilah post-truth ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat kontras antara fakta-fakta objektif dengan opini yang berbau provokasi. Orang-orang pun menjadi sulit membuat batas pembedaan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan saat ini bermunculan playing victim atau victim mentality, atau pelaku yang merasa menjadi korban. Hal mana kondisi ini ditandai dengan sikap menyalahkan orang lain atas segala masalah yang terjadi. Intinya saat ini kita gamang untuk dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah karena sangat tipis perbedaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, Rasul Filipus pun ternyata jauh lebih dulu mengalami bagaimana dirinya gamang akan kehadiran Yesus. Sampai-sampai Yesus bertanya balik kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu belum mengenal aku." Hal ini sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9. Memang dalam konteks ragam aktivitas di kehidupan sehari-hari, baik menyangkut hal duniawi maupun tentang iman kekristenan, ihwal percaya menjadi barang yang sangat mahal harganya. Percaya adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi tidak dapat dipalsukan. Selain itu, percaya bersifat relasional. Kita belum benar-benar percaya apabila kita tidak pernah berelasi dengan baik dan benar. Berelasi dengan Tuhan tentu akan memperdalam pengenalan kita secara baik terhadap Dia. Semakin berelasi dengan Dia, maka kita pun akan semakin percaya kepadanya, di mana kita tidak hanya mengenal kuasa-Nya, tetapi juga mengenal segala kebaikan dan kasih anugerah-Nya yang kekal dan abadi. Percaya kepada Tuhan akan mempersiapkan diri kita semakin teguh menghadapi berbagai problematika hidup dan penderitaan, sekalipun kita harus menerima kematian. Karena percaya kepada Tuhan juga berarti kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara semua orang yang kita cintai dan sayangi. Lalu bagaimana dengan doa? Apakah kita percaya akan kedahsyatannya mengabulkan permohonan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang doa, maka kita sedang membicarakan sebuah relasi dan komunikasi dengan Yang Maha Tinggi, yakni Allah Bapa Pencipta semesta alam. Kita tidak mungkin mau berdoa jika kita tidak percaya kepada Tuhan, meskipun ada sebagian orang yang beranggapan doa itu adalah bunga-bunga orang yang beragama, sehingga mereka mengaku percaya akan pengabulan doa. Dari ayat renungan hari ini, kita diberitahukan bahwa berdoa harus selaras dengan kehendak Tuhan,
dan berdoa itu harus disertai dengan kepercayaan penuh kepadanya, serta atas adanya kerinduan untuk mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Namun tak dipungkiri, nats renungan yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 14 ini, seringkali dipakai sebagai pembenaran untuk meminta Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan dalam doa. Dengan kata lain, kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan-permohonan yang telah kita naikkan. Memang benar adanya bahwa doa dalam nama Tuhan Yesus bagaikan sebuah mantra yang menjamin terkabulnya keinginan kita. Namun kita lupa bahwa janji Tuhan itu juga menuntut ketaatan dan kesetiaan dari kita. Rangkaian janji pengabulan doa didahului oleh ajakan Yesus untuk percaya kepadanya. Orang yang percaya adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman-Nya. Nah, ketika kita telah setia dan taat dengan apa yang Allah inginkan, maka Allah juga akan mendengarkan kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, Tuhan sangat tegas mengatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Artinya dalam doa kita harus tunduk kepada Allah dan memohon segala sesuatunya supaya kehendak-Nya dalam banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam Yakobus 5 ayat 16, bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, kita dituntut agar berdoa disertai dengan kehidupan yang setia, taat dan penuh percaya akan firman Tuhan, maka kita akan nyata mengalami kuasa doa. Penting juga diingat, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah sebagai bentuk sikap ketaatan dan kesetiaan sangat diperlukan. Dengan kita menghormati Allah dalam sikap doa yang benar akan membawa dampak yang nyata dari kuasa doa bagi hidup kita. Doa membawa perubahan. Ketika kita berdoa dan masuk ke dalam ruangan tahta Allah, kita cenderung mengatakan dan menyampaikan doa-doa kita, ibarat seperti kita memesan makanan di restoran. Begitu kita selesai memesan, dalam sekejap mata langsung ada di hadapan. Tentu saja sikap seperti ini tidak pantas dalam doa. Sebab, kita diperhadapkan kepada Raja di atas segala raja, Sang Khalik langit dan bumi. Seharusnya kita mengucapkan segala penghormatan akan kekudusannya, bukan langsung menyodorkan semua permohonan-permohonan atau masalah-masalah kita ke hadapannya. Tapi, bukan berarti masalah-masalah kita tidak berarti bagi Tuhan. Selaku umat Kristiani, kita telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah memberitahukan dan mengajarkan bagaimana memulai, sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 9-15. Ketika engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ketika kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, maka kita sedang mengundang Yesus untuk masuk dalam dunia kita. Misalnya bertahta di hati kita, hadir di kantor kita, datang ke pertanggiangan kita, datang untuk memberi solusi atas ketakutan dan kekhawatiran kita, dan lain sebagainya.
Dalam Lukas 12 ayat 29-31, sangat jelas menegaskan kepada kita, bahwa doa dan permohonan-permohonan seperti ini bukanlah lemah. Ini adalah permohonan yang kuat supaya Allah datang bertahta di setiap sudut kehidupan kita. Setiap kita menaikkan permohonan dalam nama Yesus, maka Allah Bapa melalui perantarahan Yesus yang akan memberikan apa yang kita minta itu. Yesus akan melakukannya dan Dia yang telah terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan dalam misinya di dunia ini. Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dari sorga sebagai respon terhadap doa-doa dari kita para umat dan murid-muridnya yang sebelumnya telah dinaikkan dari dunia ini. Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita akan mengerjakan berbagai ragam mission possible. Hanya saja, doa dan permohonan-permohonan itu, apakah sepenuhnya dinaikkan dengan sikap dalam nama Tuhan Yesus? Kita selaku pengikut Kristus yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya, harus hidup berelasi melekat bersama Tuhan dengan melakukan segala perintah-Nya, dan dipimpin kuasa Roh-Nya. Dengan demikian Tuhan akan berkenan atas diri kita dan akan mengabulkan segala sesuatu yang kita minta kepada-Nya, karena kita berada penuh dalam kehendak-Nya. Berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Yesus Kristus, bahwa apa yang kita doakan pasti akan sampai ke tahtanya dan menyentuh hatinya, karena kita meminta dan hidup berkenan berdasarkan firman-Nya. Amin. Demikian renungan kita pada hari Kamis ini, mudah-mudahan bermanfaat membangkitkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Selamat beraktivitas di tanggal 20 Maret tahun 2025, semoga sukses selalu. Serta Tuhan memberkati tiap langkah perjalanan hidup kita, utamanya diberikan kesehatan raga, kesehatan jiwa dan kesehatan iman. Salam dari Hasudungan Sila N, Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara, sampai jumpa.